Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih-solihah? Semoga kalian tetap sehat selalu dan puasa kalian juga tetap terjaga. Amin. Hari ini Ibu Isi akan menjelaskan kepada kalian tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah hukumnya adalah wajib, karena termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi atau rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Di dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." Surat An-Nisa 136. Sebelum kita membahas tentang iman kepada kitab Allah, kita akan mengetahui dulu apa arti iman. Iman adalah sesuatu yang diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Sementara pengertian kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Allah menurunkan syariat dari langit yang dituliskan dalam kitab melalui Rasul atau Nabi berupa wahyu. Contohnya, pada Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang baik dalam wujud malaikat ataupun dalam wujud manusia untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Kitab yang diturunkan Allah sebenarnya banyak sekali. Namun yang wajib kita imani yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah bukan berarti kita harus membaca dan menyelami semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Iman kepada kitab Allah artinya kita wajib mengimani nama-nama kitab yang diturunkan Allah seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Yakin akan keberadaannya, meyakini bahwa kitab tersebut pernah diturunkan kepada nabi tertentu, dan kita meyakini adanya nabi-nabi tersebut. Sebagai umat muslim, kita wajib beriman kepada kitab Allah yang satu, yaitu Al-Quran sebagai kitab yang paling agung. Allah berfirman, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu, secara umum berisi tentang hal pokok berikut. 1. Ketauhidan kepada Allah. 2. Tata cara beribadah. 3. Budi pekerti kehidupan sehari-hari. 4. Tuntunan kehidupan. 5. Merupakan ilmu pengetahuan. 6. Berisikan kabar gembira bagi orang beriman dan juga peringatan bagi orang yang kafir. Yang ketujuh, kewajiban berdakwah dan membela agama. Ada beberapa manfaat dan hikmah beriman kepada kitab Allah, yaitu 1. Memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Yang keempat, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hidup akan menjadi lebih tertata, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, dan yang keenam akan mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat kelak. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Orang yang mengimani adanya kitab-kitab Allah akan berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, karena ia meyakini bahwa semua ajaran kitab-kitab terdahulu sudah dirangkum dalam Al-Quran. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah sebagai berikut. Menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti sholat, zakat, dan puasa. Menjauhi semua larangan yang diajarkan Al-Quran, seperti memakan daging babi dan minum arak. Selalu membaca Al-Quran, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dan tidak memegang kecuali dalam keadaan suci. Keutamaan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan membaca Al-Quran: 1. Mendapat pahala berlipat. 2. Derajatnya diangkat. 3. Mendapatkan ketenangan hati. 4. Mendapat pertolongan Allah di hari kiamat. 5. Mendapatkan kemudahan ketika menghadap Allah. 6. Dihadiri malaikat. Yang ke-7. Tempatkan di sana malaikat. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Betapa pentingnya kita mengimani kitab Allah, terutama Al-Quran yang Karim. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan jika kita membaca Al-Quran. Anak-anak tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.